kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jumpai, Engkau dapati kami menjadi pribadi yang tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami saat ini untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Firman Tuhan menjadi petunjuk buat kami. Firman Tuhan menjadi penghiburan buat kami. Firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Mari Roh Kudus, dengan seleluasa mungkin Engkau bekerja, menuntun lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu ini semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan mengubahkan karakter seseorang dari seorang pendosa menjadi seorang yang dipakai Tuhan menjadi saksinya. Sungguh luar biasa. Saya rindu apa yang hari ini kita sama-sama pelajari, kita sama-sama dengar menjadi jawaban atas setiap apa yang kita alami saat ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita sama-sama lihat firman Tuhan. Hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42, di mana dalam kisah ini nanti kita akan sama-sama menjumpai bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Saya akan bacakan buat saudara semua. Percakapan dengan perempuan Samaria.
Jadi kisah ini merupakan satu peristiwa perjumpaan pribadi antara seorang pendosa dengan Sang Juru Selamat. Yohanes pasal 4 mulai ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Kalau kita membaca kisah-kisah sebelumnya, bahwa Yohanes membaptis sebagai baptisan pertobatan. Dia datang di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah sekian ratus tahun tidak pernah mendengar firman yang datang dari Tuhan secara langsung. Dalam pelajaran teologi biasanya disebut sebagai masa sunyi. Nah, ketika mereka sudah sekian ratus tahun tidak mendengar Tuhan berfirman, lalu datanglah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan ketika dia menyampaikan firman agar orang-orang datang bertobat, lalu berbondong-bondong orang datang untuk bertobat. Dan pada waktu itu Yesus dan para murid pun melakukan baptisan pertobatan, dan Yesus memberikan delegasi kepada para muridnya, sehingga yang membaptis adalah para muridnya. Dan lagi-lagi orang-orang Farisi yang pada waktu itu mereka adalah para pemimpin, merasa tersaingi dengan hadirnya Tuhan Yesus dan para murid. Dan yang dilakukan Tuhan adalah bahwa Tuhan meninggalkan Yudea. Artinya Tuhan Yesus tidak mau fokus kepada persaingan yang tidak sehat itu, tetapi Tuhan mau terus melaksanakan visi Bapaknya untuk memberitakan Injil keselamatan. Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi untuk menuju ke Galilea dari Yudea, maka daerah Samaria itu menjadi daerah persinggahan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar. Jadi Samaria ini memiliki beberapa kota, dan salah satu kota yang ada di sana disebut Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nah, saudara bisa dibayangkan Tuhan Yesus dan para murid jalan kaki di tengah padang gurun dengan sengatan terik matahari yang begitu luar biasa, sehingga ketika matahari tepat di atas kepala jam 12 siang, Tuhan berkata kepada para murid, kita istirahat dulu. Nah, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang tidak terlalu ambisius untuk mengejar apa yang menjadi keinginannya, tetapi dia juga memperhatikan para pengikutnya. Dia memperhatikan bawahannya, bahwa mereka sudah lelah, mereka sudah letih, mereka juga perlu untuk beristirahat. Nah, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, menarik di sini saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana orang ambil air itu di saat matahari tidak pas bersinar terik, karena tentu itu akan menguras energi. Tetapi perempuan ini dengan sengaja datang di tengah-tengah situasi panas terik jam 12 tepat, jam 12 siang. Kenapa? Karena perempuan ini malu berjumpa dengan banyak orang karena statusnya sebagai wanita pendosa. Nanti kita akan melihat dalam kisah selanjutnya kenapa perempuan ini dia datang ketika banyak orang tidak ada. Dia mengambil saat di mana
tidak seorang pun mau datang menimba air sehingga dia bisa leluasa untuk mengambil air. Lalu Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi sementara Tuhan Yesus istirahat, duduk di pinggir sumur, lalu para murid mereka cari makanan, dan disitulah Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita ini yang menjadi sentral dari kisah ini. Dan Tuhan berkata, "Berilah aku minum." Ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Nah saudara, saya jelaskan sedikit latar belakang dari ayat ini sehingga saudara-saudara bisa mengerti kenapa sih orang Samaria kok tidak bergaul dengan orang Yahudi. Nah saudara, sejak Tuhan berfirman kepada Musa bahwa orang-orang Israel dilarang untuk menikah, untuk kawin dengan orang-orang di luar bangsanya. Nah, orang Samaria ini adalah hasil kawin campur. Jadi orang Israel, orang Yahudi menikah dengan yang bukan bangsa Israel. Sehingga karena mereka tidak lagi murni dari suku Israel, mereka akhirnya dikucilkan dan tidak ada lagi komunikasi karena dianggap mereka bukan saudaranya. Tetapi sebenarnya masih ada darah Israel buat orang-orang Samaria itu karena mereka melakukan kawin campur. Nah, di sini menarik bahwa perempuan Samaria ini merasa heran. "Loh, engkau kan seorang Yahudi. Kenapa engkau minta minum kepadaku seorang Samaria?" Bertahun-tahun antara Samaria dan orang-orang Yahudi terjadi gap. Mereka tidak saling menyapa. Mereka tidak saling berkomunikasi. Mereka saling membenci. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di sumur Yakub itu, Tuhan ingin terjadi rekonsiliasi. Tuhan ingin menghapuskan gap yang ada di situ. Sehingga Tuhan dengan berani berkata, "Berilah aku minum." Nah saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada seseorang yang merasa dirinya itu tidak layak, seseorang yang merasa dirinya penuh dengan dosa, lalu dia ada di lingkungan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang rohani, orang-orang yang kudus, maka dia merasa dirinya itu tidak berharga. Sebuah sentuhan kalimat, "Berilah aku minum," membuat wanita ini syok. "Loh, aku kan orang Samaria, aku gak pantas loh. Jangankan untuk memberi kamu minum, untuk ngomong sama kamu itu aku gak pantas." Seorang pemimpin yang sejati, dia tidak akan melihat sekat demi sekat, tetapi dia bisa menembus setiap perbedaan demi terjadinya pemulihan atau rekonsiliasi. Nah saudara, jawab Yesus kepadanya. Ketika wanita ini mulai syok, wanita ini mulai kaget karena Tuhan Yesus mau menyapa dia, bahkan mau dengan rendah hati minta minum kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa hari ini kasih karunia Tuhan sedang datang kepadamu. Buka hatimu, minta agar engkau juga dipenuhi dengan kasih karunia itu. Lalu perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Nah, di sini nggak nyambung, saudara. Tuhan bicara tentang hal rohani, bahwa
ketika wanita ini menerima kasih karunia, dia akan mendapatkan air kehidupan yang bisa melepaskan dia dari belenggu dosa, yang membuat kehausan dirinya dibelenggu dengan dosa itu bisa terlepas. Dia pikir Tuhan lagi berbicara hal-hal yang sifatnya jasmani. Lalu dia bertanya, gimana engkau memberi aku air sementara sumur ini dalam, engkau tidak punya timba? Lalu Tuhan mencoba untuk menggiring perempuan Samaria ini yang belum mengerti maksud Tuhan tentang firman-Nya kepada perempuan ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, Tuhan lagi mengatakan bahwa kalau air yang kamu maksudkan adalah air sumur Yakub ini, maka tiap hari kamu pasti akan mengambilnya lagi. Kamu haus, kamu minum lagi. Tetapi ada air yang berbeda yang sedang aku ingin berikan kepadamu. Lalu Tuhan memberikan penjelasan. Inilah seorang guru yang baik. Ketika ada murid yang tidak mengerti sama sekali apa arti dari kehidupan, apa arti dari firman Tuhan, maka sang guru ini menuntun muridnya untuk bisa memiliki pemahaman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata demikian, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, tentu bukan air dari sumur Yakub ini ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Di sini Tuhan sedang memberikan perbedaan. Kalau sumur jasmani yang semua orang Israel maupun orang Samaria setiap hari mengambil air di sumur Yakub itu, maka mereka pasti haus lagi, karena itu adalah air secara fisik. Tetapi Tuhan sedang berbicara, aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. Aku akan memberikan kepadamu keselamatan yang akan membawa engkau terus-menerus memiliki pengenalan demi pengenalan akan Sang Penciptamu. Inilah pentingnya bagi kita anak-anak Tuhan untuk senantiasa duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengajar kita untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lalu Tuhan berkata, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, sudah dikasih Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan sedang memberikan perbedaan. Bahwa air jasmani yang disediakan oleh sumur Yakub Bapa, baik itu untuk orang Yahudi maupun orang Samaria, itu terbatas. Begitu dia minum nanti haus lagi. Tetapi ada Bapa dari segala bapa dunia ini yang datang ke dunia memberikan air kehidupan yang akan menuntun dirinya masuk dalam kehidupan yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Mari kita akan melihat, menarik sekali. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, lagi-lagi perempuan ini belum nyampe dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia belum mengerti. Tuhan tidak sedang berbicara tentang sumur air yang ada di sumur Yakub ini. Tuhan tidak sedang berbicara tentang air dalam pengertian fisik, bahwa kalau aku berikan air seperti yang kamu ambil di sini, kamu gak haus lagi. Sehingga dia berpikir, kalau memang ada air yang seperti itu, aku tidak perlu lagi susah payah setiap hari aku datang ke sumur ini, dan aku tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi untuk tidak perlu ketemu banyak orang. Lagi-lagi wanita ini, perempuan ini belum mengerti maksud Tuhan. Saudara, ada kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini, bahwa ternyata pengenalan kepada Tuhan itu membutuhkan proses. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian lahir baru,
Roh Kudus menuntun hidupnya dari satu kebenaran menuju kebenaran yang lainnya, maka ada proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan sesuatu yang instan. Tuhan selalu mengajar dalam kehidupan ini, kehidupan yang by proses. Melalui proses. Dengan demikian kita belajar dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, bersyukurlah untuk setiap proses Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini semua sedang sekolah, namanya sekolah kehidupan. Dan disitulah melalui setiap masalah demi masalah Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan sedang melatih kita, mengajar kita, agar saudara dan saya semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Kata Yesus kepadanya, untuk membawa pengertian seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu Tuhan masuk pada inti dari masalah dari wanita itu. Kata Yesus kepadanya, ayat 16 Yohanes pasal 4. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saudara pasti paham kenapa perempuan ini mengambil airnya pas di tengah terik matahari. Di saat banyak orang memilih untuk tinggal di rumah, tetapi dia datang. Kenapa? Karena ada rasa malu yang luar biasa yang selama ini membelenggu dirinya. Di masyarakat dia sudah dicap sebagai perempuan yang tidak baik. Hidup 7-Eleven, hidup kumpul kebo dengan 5 laki-laki yang kata Tuhan Yesus bukan suaminya. Kalau bukan suaminya, ada kemungkinan itu suami orang lain. Ada kemungkinan itu pria hidung belang yang tinggal bersama-sama dengan perempuan ini. Jadi boleh dikatakan bahwa wanita ini bertahun-tahun hidup dalam perzinahan. Cap sebagai perempuan berdosa membuat dia takut, malu untuk berjumpa dengan orang banyak. Tetapi Tuhan datang secara pribadi kepada wanita ini. Minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang laki-laki yang 38 tahun lamanya lumpuh. Lalu dia disembuhkan sehingga dia bisa berjalan. Lalu Tuhan berkata, dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih parah lagi. Nah saudara, minggu yang lalu saya katakan bahwa Tuhan sangat membenci dosa, tetapi Dia sangat mengasihi para pendosa. Jauh-jauh Tuhan mau pergi ke Yudea, Tuhan mampir ke Samaria semata-mata bukan hanya untuk minum di air Yakub, tetapi ada agenda Tuhan untuk menyelamatkan perempuan Samaria ini yang bertahun-tahun dia terbelenggu dengan dosa yang disebut dosa berzinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi engkau yang menyaksikan siaran ini baik live maupun acara tunda, mungkin hari-hari ini engkau mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Di satu sisi engkau ingin meninggalkan selingkuhanmu, engkau ingin meninggalkan kehidupan seks bebasmu. Tetapi ketika engkau ingin meninggalkan itu semua, seolah-olah engkau tidak memiliki kekuatan.
Engkau jatuh lagi, engkau jatuh lagi, engkau jatuh lagi. Hari ini ada kabar gembira buat engkau. Tuhan datang secara pribadi kepadamu saat hari ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, dia datang secara pribadi menjumpai perempuan berdosa orang Samaria ini yang sudah hidup dengan 5 laki-laki yang bukan suaminya. Banyak orang melihat wanita ini jijik. Banyak orang memandang wanita ini dengan sebelah mata. Banyak orang menjauhi dia. Setiap dia lewat, orang akan bisik-bisik. Itu perempuan jalang. Oh, itu perebut suami orang. Oh, itu pelakor kalau bahasa sekarang. Betapa banyaknya gereja Tuhan yang menyingkirkan orang-orang yang seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja bukan kumpulan orang-orang suci. Gereja adalah rumah Tuhan di mana kita semua orang-orang berdosa ini membutuhkan juru selamat. Stop dengan menghakimi saudaramu. Untuk perempuan Samaria yang berdosa ini, Tuhan mau berpanas-panasan untuk mengkonseling dia secara pribadi karena Tuhan sangat mengasihi dia. Banyak orang tidak melihat sisi positif, sisi baik dari wanita ini. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ternyata yang muncul dari mulutnya adalah sebuah pengakuan yang jujur. Dan Tuhan memuji dia dengan berkata, dalam hal ini engkau berkata benar. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Perempuan ini terbuka. Dia menelanjangi aib yang selama ini membuat dia terpuruk. Ketika dia berjumpa dengan satu pribadi yang bernama Yesus, dia tidak bisa lagi bersandiwara. Dia tidak ada lagi kekuatan untuk menutupi apa yang selama ini dia tidak ingin orang lain ketahui. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mau mengungkapkan apapun yang selama ini kita sembunyikan rapat-rapat, disitulah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ketika Tuhan Yesus memberitahu bahwa inilah keadaanmu yang sesungguhnya, kamu hidup dengan seorang laki-laki yang bukan menjadi hakmu karena dia bukan suamimu. Lalu Tuhan memberikan pujian kepadanya karena dia berkata jujur. Dia merasa, aduh, selama ini yang aku dapatkan adalah cacian dan makian. Selama ini yang aku dapatkan adalah kata-kata yang negatif dan tidak ada satupun pujian. Tapi seorang Yesus sang juru selamat, dia berkata, dalam hal ini engkau berkata benar. Ada satu kebenaran yang ingin saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Seburuk-buruknya seseorang, sebobrok-bobroknya moral itu, sehitam pekatnya kehidupan, selalu masih ada sisi baik dalam dirinya. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Lalu dia mulai mengakui bahwa yang dia hadapi adalah bukan manusia sembarangan. Lalu dia berkata, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, kalau orang berkata nabi, itu berarti bahwa orang itu selalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena nabi itu artinya adalah penyambung lidah Tuhan. Dia menyampaikan pesan Tuhan. Lalu wanita ini mengakui bahwa dia sedang berjumpa dengan seorang pribadi yang menyampaikan apa yang menjadi perintah sang pencipta alam semesta ini. Lalu dia berkata,
nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, memang tidak dijelaskan secara runut percakapannya, tetapi Tuhan mulai mengajak dia untuk kembali kepada ajaran yang semula nenek moyang dia yang adalah bangsa Israel. Bahwa Yerusalem adalah pusat penyembahan dari bangsa Israel. Sementara mereka karena kawin dengan bangsa di luar Israel yang penyembah berhala, akhirnya mereka menyembah di atas gunung. Sedangkan bangsa Israel menyembah di Yerusalem. Lalu ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi Tuhan Yesus memberikan kepadanya satu pengertian bahwa hai anak-anakku yang terhilang, kembalilah kepadaku. Perintah pertama sudah dilanggar oleh nenek moyangmu. Jangan engkau kawin dengan bangsa yang bukan bangsa pilihanku, tetapi engkau sudah melanggar. Tetapi hari ini aku ingin merangkul engkau kembali. Menyembah di Yerusalem, bukan menyembah di atas gunung. Tetapi Tuhan lagi-lagi berkata, kamu menyembah di gunung yang tidak kamu kenal. Kami menyembah kepada pribadi yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lalu Tuhan memberikan satu kabar gembira. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat mengubahkan mindset kita, mengubahkan paradigma kita, mengubahkan cara berpikir kita. Selama ini mereka terkotak-kotak. Ada yang mengatakan menyembah yang benar di atas gunung, ada yang mengatakan menyembah benar di Yerusalem. Tetapi Tuhan berkata, berpikirlah di luar box itu. Menyembahlah dengan roh dan kebenaran. Lalu Tuhan memberikan satu penjelasan. Karena Allah itu roh adanya, maka sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya, saudara? Kalau penyembahan yang kita lakukan adalah penyembahan yang sifatnya kebiasaan, maka kita akan terjebak dalam rutinitas kerohanian. Satu ketika nanti kita akan mengalami kejenuhan. Kita pergi ke gereja, kita pulang dari gereja tanpa mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan hanyalah sebuah rutinitas, hanyalah sebuah kebiasaan. Engkau menyembah di gunung, yang lain menyembah di Yerusalem. Tetapi aku berkata kepadamu, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini suatu waktu akan kembali ke tanah. Tetapi roh dan jiwa kita akan kembali ke surga. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menghendaki saudara dan saya mulai berlatih di dunia ini sebelum kita bersama-sama dengan Tuhan di alam kekekalan, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Saya akan memberikan satu gambaran, dan kira-kira gambaran ini akan membuka pengertian saudara. Oh, ternyata seperti itu. Saudara, kalau engkau pernah mengikuti acara-acara entertainment yang berkaitan dengan alam-alam goib gitu ya, biasanya orang-orang yang mengatakan dirinya paranormal, mereka mulai melakukan dengan mediator-mediator tertentu. Entahlah melalui dupa, kemenyan, lalu orang yang menjadi mediasi, lalu ada roh yang datang kepadanya, mengaku si A, si B, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di situ terjadi hal-hal yang di luar nalar. Hal kecil aja, misalnya kuda lumping misalnya ya. Arang yang begitu membara dimakan, lidahnya tidak terbakar. Paku kemudian beling dimakan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar dari dia, sehingga dia bisa menaklukkan hukum alam. Nah saudara, jadi kalau banyak orang berpikir hal-hal seperti itu mah tidak penting dan tidak mau tahu, nggak masalah. Tetapi saya ingin katakan bahwa saudara dan saya harus menyadari bahwa kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya adalah jangan hanya tubuh kita saja, fisik kita saja yang menyembah. Oh, kita angkat tangan kita, haleluya, Yesus baik, shalom. Bukan hanya seperti itu, tetapi lebih dalam lagi, kita menyembah, roh kita berjumpa dengan Tuhan, terjadi kelepasan di situ. Kenapa firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah karena kebaikannya. Karena kadangkala, ini berulang kali saya katakan, kalau engkau menyembah Tuhan berdasarkan perasaan, maka engkau akan sering tertipu. Ketika engkau lagi happy, ketika engkau lagi senang, engkau menyembah Tuhan, kau rasa Tuhan hadir, Tuhan sayang, Tuhan menjamah. Lalu ketika engkau sedang banyak masalah, seolah-olah Tuhan gak datang, gak rasakan hadiratnya. Saudara, sembahlah Tuhan dalam kebenaran. Dan hari ini saya ingin sampaikan kebenaran bahwa kehadiran Tuhan itu tidak ditentukan apakah bulu kudukmu merinding, apakah engkau bisa mengeluarkan air mata. Bukan seperti itu. Kehadiran Tuhan ditentukan bagaimana engkau membuka hati dan menerima lawatannya pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kabar gembira buat kita semua. Lepaskanlah dirimu dari kebiasaan-kebiasaan rutinitas rohani yang suatu saat akan membuatmu menjadi pribadi yang bosan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, inilah sebabnya tadi saya katakan bahwa orang-orang Samaria ini, mereka ada keturunan Israel, tetapi mereka kawin campur dengan bangsa di luar. Sehingga sedikit banyak mereka juga mengerti tentang firman Tuhan. Bahwa suatu hari nanti akan ada Mesias, akan ada Kristus, akan ada Sang Juru Selamat. Dan ketika itu datang, maka semua kebenaran akan diungkapkan. Wanita ini tidak sadar bahwa dia sedang berjumpa dengan pribadi yang dinanti-nantikan itu. Ayat 26 dari Yohanes pasal 4, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Perempuan Samaria ini tidak pernah menyangka kalau hari itu dia berjumpa dengan pribadi yang selama ini dinanti-nantikan oleh semua umat manusia. Sang penyelamat yang bisa melepaskan dari berbagai belenggu, termasuk belenggu dosa yang mengikat. Tuhan Yesus berkata, akulah dia, akulah Mesias itu, akulah penyelamat itu.
Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Jadi ceritanya kan Tuhan Yesus istirahat, lalu para murid inisiatif mereka cari makanan. Ketika mereka datang jumpai, loh kok sang guru lagi ngobrol sama perempuan. Lah itu kan perempuan Samaria. Ada banyak pertanyaan di dalam benak para murid ini. Lah apa gak salah ini? Kok Tuhan ngomong sama, aduh gimana ya. Tetapi para murid tidak punya nyali untuk bertanya. Nah saudara, saya senang dengan ayat ini bahwa ada satu kebenaran yang saya ingin sampaikan ya, bahwa kepo itu gak bagus saudara. Ya, kemarin saya juga bicara tentang kepo ya. Keinginan tahu urusan orang lain gitu loh. Kadang-kala karena kita itu suka kepo, akhirnya kita cari tahu informasi, dia ngapain sih, dia dari mana sih, dia dapat ini dari siapa sih dan lain sebagainya. Akhirnya kita sibuk untuk urusan yang gak penting. Firman Tuhan katakan, hei orang munafik, keluarkan dulu selumbar dari matamu. Engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di depan matamu tidak kau ketahui. Artinya adalah, semakin kita kepo, ingin tahu urusan orang lain, banyak hal dalam diri kita menjadi tidak bisa kita ketahui. Para murid akhirnya sadar bahwa itu urusan gurunya. Jadi mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Karena seringkali dalam perjumpaan pribadi dengan ke-12 muridnya, Tuhan Yesus ngobrol secara pribadi kepada mereka. Nah ayat 28 ini menarik. Tadi kan dikatakan bahwa jam 12 siang perempuan ini tinggalkan rumahnya dengan tujuan untuk mengisi tempayannya, dibawa pulang. Tetapi saking gembiranya berjumpa dengan sang juru selamat yang memberikan pujian yang mungkin seumur-umur tidak pernah dia dapatkan. Akhirnya yang terjadi adalah ayat 28 dari Yohanes pasal yang keempat. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara, bukankah air yang ditimba dari sumur Yakub itu menjadi tujuan perempuan itu mau tinggalkan rumah, kepanasan luar biasa supaya dia ada persediaan air di rumahnya? Bukankah air itu menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupannya? Tetapi ketika seseorang berjumpa dengan pribadi Yesus, maka tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari kehidupan ini selain pribadi Yesus itu sendiri. Dia tidak peduli lagi di rumahnya tidak ada air. Dia tidak peduli lagi bahwa nanti dia minum apa. Yang dia inginkan, dia mengalami kelepasan, dia mengalami kelegaan, dan dia ingin orang-orang yang ada di kotanya mengalami hal yang serupa. Tahukah saudara, seorang pendosa yang sudah bertobat karena berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia bisa dipakai luar biasa menjadi penginjil yang efektif bagi banyak orang yang merasa dirinya lebih baik. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli dengan apa yang semua cap buruk yang dia terima. Dia tidak peduli. Yang ada di dalam dirinya adalah gejolak. Air kehidupan yang memancar itu bergejolak. Dia ingin sebanyak-banyaknya orang diselamatkan seperti yang dia alami. Ini yang disebut cinta mula-mula. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak peduli. Mungkin ketika dia berkata, mari lihat di sana ada seorang yang luar biasa. Mungkin ada dasar perempuan jalang. Dia tidak peduli dengan semua itu.
Dia tidak peduli dengan celotehan banyak orang. Yang ada di dalam hatinya adalah gejolak cinta Kristus yang begitu besar. Tetapi luar biasanya adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus membuat perkataan dari perempuan ini adalah perkataan yang penuh kuasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika dia mengajak orang-orang untuk datang kepadanya, bersama-sama berjumpa dengan Kristus. Ajaib, saudara. Ayat 30 dikatakan, maka mereka pun seisi kota Samaria. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Terjadi KKR spontan hari itu, karena seorang pendosa yang berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Saudara, andai kata Tuhan Yesus jaim hari itu, dia jaga image, aku kan seorang pemimpin. Nanti apa kata orang kalau jumpa aku lagi cakap-cakap dengan perempuan jalang, maka tidak akan terjadi pertobatan besar-besaran hari itu. Ayat yang ke-31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, Guru, makanlah. Nah, saudara, menarik kehidupan Yesus adalah bahwa dia selalu menyampaikan pengajaran-pengajarannya dengan sesuatu yang sederhana, sehingga semua audiens, semua orang yang mendengarkan pengajarannya itu mengerti. Tadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa aku memberikan kepadamu air kehidupan, kalau kau meminum kau tidak akan haus lagi. Wanita itu belum mengerti bahwa air kehidupan yang dimaksudkan itulah firman Allah yang membuat dia akhirnya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lalu dia juga mengajarkan hal yang serupa kepada para muridnya. Para muridnya berkata, Guru, Rabi, makan. Lalu Tuhan berkata, ayat 32 Yohanes pasal 4, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, saudara, lagi-lagi para murid belum mengerti, sama seperti perempuan Samaria tadi. Maka ayat 33, murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Lah, ini kan nggak nyambung lagi kan, saudara. Tuhan lagi berbicara hal rohani, tetapi para murid menangkap itu sebagai sesuatu yang sifatnya jasmani. Inilah, saudara, kadangkala karena kita terlalu sibuk bangun tidur mikirin dunia, mau tidur masih mikirin dunia, akhirnya kita nggak ngerti hal-hal yang sifatnya rohani untuk kekekalan itu nggak nyambung kita, saudara. Kenapa? Karena kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Lalu Tuhan menjelaskan kepada para murid maksudnya. Kata Yesus kepada mereka, Tuhan tidak ingin membuat para murid semakin gak mengerti. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, saudara, Tuhan sedang berbicara akan terjadi tuaian jiwa-jiwa. Karena orang-orang dari Samaria berbondong-bondong datang untuk menjumpai Yesus.
Disitulah akan terjadi pertobatan massal dari seorang perempuan berdosa yang selama ini dipandang sebelah mata, yang selama ini mendapatkan cacian, hujatan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, maka Yesus memberikan pujian. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lalu Tuhan berkata, "Hai para muridku, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Jiwa-jiwa sudah siap untuk diselamatkan. Kamu harus mempersiapkan diri untuk menjadi penuai itu." Saudara, siapakah jiwa-jiwa itu? Karyawan yang ada di kantormu. Siapakah jiwa-jiwa itu? Tetangga-tetanggamu. Siapakah jiwa-jiwa itu? Sahabat-sahabatmu. Mereka adalah gandum-gandum yang siap untuk dituai. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Artinya begini saudara, Tuhan tahu bahwa jika seorang yang sudah rusak hidupnya, kemudian dia berjumpa dengan pribadi yang menerima dirinya apa adanya, mengampuni dia, mengubahkan hidupnya, maka perubahan hidupnya itu akan menjadi magnet yang sangat kuat, menarik banyak orang, lalu bertanya, apa yang menyebabkan dia berubah? Perempuan ini menceritakan segala sesuatu yang dia rasakan ketika berbincang-bincang dengan Sang Mesias itu. Perempuan ini menceritakan bahwa di hadapannya engkau tidak bisa menyembunyikan sedikit pun. Engkau pasti ketahuan. Karena dia adalah pemilik kehidupan ini. Tadi saya katakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saudara, mari suami dan istri saling terbukalah kalian. Anak-anak, terbukalah kepada orang tua. Karena ketika kita menutupi sesuatu, berat rasanya hidup ini. Tetapi ketika engkau mau terbuka, maka engkau bisa terlepas dari bebanmu itu. Saya berdoa kepada Tuhan, hari ini akan terjadi kelepasan dalam kehidupanmu. Percayalah, sebagaimana Tuhan Yesus berjumpa secara khusus dengan perempuan ini, ternyata ada agenda besar Tuhan untuk menyelamatkan satu kota melalui seorang perempuan berdosa. Hari ini pun ada kabar gembira. Saudara terpilih sebagai pribadi yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu, untuk menyelamatkan saudara-saudaramu, untuk menyelamatkan para sahabatmu, untuk menyelamatkan kotamu, dan untuk menyelamatkan bangsa kita. Ayat yang ke-40 dari Yohanes pasal 4. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Wow. Saudara dikasih Tuhan, menarik ya. Kalau saudara pelajari, maka hampir setiap kali Tuhan Yesus ada dalam sebuah peristiwa, maka Tuhan Yesus selalu mengajar firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang bisa mengubahkan cara berpikir kita. Orang-orang Samaria ini merasa haus. Guru, tolong please.
tinggal lebih lama lagi di sini. Kami rindu, kami haus mendengar semua berita-berita surga yang Engkau bawa itu. Seandainya tidak ada seorang perempuan Samaria yang ditangkap jiwanya oleh Tuhan Yesus, maka seisi kota itu tidak mendengar kabar keselamatan. Itulah sebabnya jangan engkau pandang sebelah mata para pendosa. Karena ketika mereka sudah ditangkap Tuhan, mereka itu menjadi alat Tuhan yang sangat efektif untuk menjangkau rekan-rekannya yang sedang dalam profesi yang sama. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang jumpa dengan Tuhan, maka dia berani menjadi saksi Tuhan. Saya teringat kisah Ayub. Ketika dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Semua hartanya, semua anaknya dihabiskan dalam sekejap. Bahkan sahabat-sahabatnya datang untuk memberikan tuduhan-tuduhan kepadanya. Bahkan dia merasa dia tidak ada seorang pun yang mengerti dia. Tetapi ketika Tuhan pulihkan dia, maka dia berkata, "Dulu aku mengerti engkau dari kata orang, tetapi hari ini aku mengenal engkau secara pribadi." Saudara, demikian juga dari apa yang dialami oleh warga kota Samaria. Pertama-tama mereka jumpa mengenal Yesus melalui seorang pendosa, yaitu perempuan Samaria yang memiliki 5 laki-laki yang bukan suaminya. Dari seorang yang dipulihkan oleh Tuhan, seisi kota diselamatkan. Dan ketika mereka jumpa pribadi dengan Tuhan, akhirnya mereka semua dipulihkan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara, apa yang membuat engkau saat ini menjadi begitu berat hidupmu? Ada satu berita bahagia. Buka hatimu. Undang Tuhan masuk dalam hatimu. Katakan, "Tuhan Yesus, aku mau engkau tinggal di dalam hidupku. Dan aku mau engkau mengajar aku segala kebenaran itu, sehingga aku mengerti rencanamu yang sempurna dalam kehidupanku." Jika ada saudara yang dikasihi Tuhan saat ini sedang mengalami beban berat, mungkin engkau dikucilkan dalam keluargamu karena engkau pernah melakukan kesalahan yang fatal dalam hidupmu. Mungkin engkau pemabuk, mungkin engkau pejinah, bahkan mungkin engkau seorang pelacur sekalipun. Engkau berharga di mata Tuhan. Hari ini ada kabar gembira buatmu. Tuhan menerimamu secara pribadi. Buka hatimu. Percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan
Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan.